Semoga Tuhan memberkatimu. Selamat. Selamat Terima kasih. mendengarkan. Jaga dia lebih dari dirimu sendiri. Atau kamu pernah dipukuli olehku di masa kecil? Ingatlah. Dipahami. Saya akan berusaha agar saya tidak memahaminya sekarang. Selamat banyak. Lihatlah Faisa, putri-putri Abrar sama berharganya bagiku seperti Arei. Dan aku mengharapkan hal yang sama darimu. Orang yang kau sayangi, bagaimana mungkin ia tidak sayang padaku juga? Dan setelah semua itu, Abir adalah gadis yang manis. Kami berdua akan sangat menjaga Faras. Apakah aku benar sayang? Terima kasih, Bibi. Jika ibu dan ayah ada di sini hari ini, mereka pasti akan sangat bahagia. Anda telah menghilangkan kekhawatiran mereka. Itu sebabnya, jika Anda menginginkannya, Anda bisa menghukumnya. Areij, kamu. Hai, Abir. Hai, Arei. Selamat banyak. Jika saudaraku dan ayahku bisa ada di sini, jadi mengapa saya tidak bisa? Apapun yang terjadi, saya datang ke sini untuk melupakan semuanya. Tahukah kamu, aku sudah berbicara dengan teman DJ-ku. Ini pernikahan dan harus ada perayaan, benar kan? Seharusnya ada, lagi pula aku tamu di sini. Anda yang melakukan semua perayaannya. Terima kasih sayang. Terima kasih banyak sudah datang, Arei. Apa masalahmu? Minggirlah. Gaunmu, perhiasan dan gelang Anda juga. Aku simpan di dalam tas. Simpanlah dengan hati-hati, karena mereka rapuh. Oke. Simpan baik-baik, maksudnya, kamu tidak ikut. Tidak. Naila akan pergi bersamamu. Ambillah ini anakku. Terima kasih.
Breaking News. Terjadi penembakan di pengadilan hari ini. Seorang pelaku pembunuhan yang dihukum mengalami luka parah. Sementara yang lain melarikan diri dan keluar dari insiden ini. Terjadi gangguan di pengadilan dan sidang dihentikan. Diceritakan bahwa pelaku merupakan terpidana kasus pembunuhan, suami bibinya. Dan secara keseluruhan dia juga dihukum karena mencuri dan terlibat dalam banyak kasus dan kasus ini berjumlah sekitar 100. Hampir. Pelakunya berasal dari Hyderabad. Tidak. Semua pelaku terlihat hampir sama wajahnya. Bagaimana Kasid bisa lari? Tidak, ini bisa saja orang lain. Halo. Ya, anakku. Oh tidak, itu sungguh buruk. Meskipun begitu, saya akan memeriksanya. Menangis. Mengapa dia menangis? Beritahu saya, biarkan aku bicara dengan Momina. Iya, Momina sayang. Sayang. Ini bukan masalah diganggu. Lihat, pria itu kabur dari penjara. Mereka akan mengikutinya, dan akan segera menangkapnya. Sabar ya sayang, kadang ujian dari Allah itu ada. Dan kita harus menghadapi cobaan ini dengan keberanian. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, oke? Apa yang terjadi sekarang? Anda telah mendengar. Jika Anda ingin tahu detailnya, nyalakan saluran berita. Afan, aku ingin berbicara sesuatu yang penting denganmu. Jika kamu mendapatkan waktu luang dari permasalahan orang lain, maka Anda dapat mengkhawatirkan rumah dan anak-anak Anda. Saya akan bicara dengan Anda. Halo. Abi, apa perilaku kekanak-kanakan ini? Lihat, kamu akan terlambat kalau begitu. Kamu telah menyebarkan semua barangmu. Ayo cepatlah, bukankah kau harus siap menjadi seorang pengantin? Tidak, aku tidak ingin menjadi pengantinnya. Saya tidak ingin pergi kemanapun. Aku ingin Kasid datang di hadapanku dan aku membunuhnya. Bagaimana polisi bisa membuatnya melarikan diri? Bagaimana mereka bisa tidak bertanggung jawab? Yar, kecerobohan ada batasnya. Dia harus berlari sepanjang hidupnya. Dengan melarikan diri dia tidak bisa melarikan diri lama-lama. Dia akan segera tertangkap. Dia melarikan diri, lolos atau mati. Itu tidak masalah. Tidakkah kamu lihat bahwa dia telah membuat hidup kita seperti neraka? Saya tidak dapat mengerti mengapa Tuhan mengambil cobaan kita. Jangan bicara seperti ini. Diam. Kemarilah, mendekatlah padaku. Kemarilah. Duduklah di sini. Abir, dengarkan aku. Hari ini adalah hari hidupmu. Hari yang paling indah. Apakah kau mendengarkan? Yang paling penting. Jangan mengeluh seperti ini. Ketika Tuhan menghadapi cobaan kita seperti ini, lalu Dia memberikannya kepada kita juga. Sekarang kamu beritahu aku. Apakah kita berpikir bahwa acara Anda akan begitu bagus dan indah? Paman Afan telah memenuhi hak persahabatan. Tapi Amtul Bibi, begitu banyak hal yang terjadi padanya, tapi dia tidak mendapat pengaruhnya. Tuhan telah membuatnya begitu berhati dingin. Saya tidak bisa mengerti. Tapi sekarang aku sudah mengerti.
Dia sangat mencintai Arham dan Arei. Betapa sulitnya berbagi anak Anda dengan orang lain. Saya mengerti ini setelah menjadi ibu Sami. Meski hanya sesaat, Sami ada di pangkuan Bibi Fehmi. Kau tahu kenapa aku mulai merasa gelisah? Sami terlalu kecil, kakak. Kekhawatiranmu tentang dia, aku mengerti, tapi dia tidak ada bandingannya dengan saudaranya Arham atau Arei. Kamu akan melihat, dia akan menjadi psikopat suatu hari nanti setelah itu. Itu buruk. Dia adalah ibu Arham. Dan ibu mertuamu. Semoga Tuhan mengasihani Anda. Semoga kita dapat melihat hari itu, ketika dia menerima kamu. Menantu perempuan. Arham berjanji untuk tinggal di sini sampai pernikahanmu. Hari ini adalah hari terakhir janji itu. Tapi saya tidak mengharapkan hal baik di masa mendatang. Dia sangat mencintaimu. Dia tidak akan pernah menipu Anda. Hormatilah dia. Namun cinta seorang ibu selalu menang. Saya bahkan tidak dapat menyangkal kebenaran ini. Ayo sekarang. Sudah cukup, Avan. Sudah cukup sekarang. Sekarang aku sudah tidak ingin iri. Abrar ini telah membuat hidup anak-anakku seperti neraka. Jika kamu masih belum menyadarinya, kapan kamu akan menyadarinya? Katakan, saya. Anak-anak kita, Ya, anak-anak kita, Arei dan Arham adalah anak-anak kami. Tapi menurutku Anda lupa. Jika Anda mendapatkan kesempatan dari masalah orang lain, Anda akan menyadari apa yang telah terjadi padamu. aku tahu betul apa yang telah terjadi padaku. Rumah anakku belum mulai dibangun. Putriku bercerai karena dia tidak bahagia dengan suaminya, atau suaminya tidak bahagia dengannya. Dan tahukah Anda mengapa semua ini terjadi? Itu semua karena kamu. Apapun yang terjadi di rumah ini, itu karena kamu dan persahabatanmu dengan Abrar. Kain muslim tidak dapat dijahit kain katun. Anda telah melihat hasilnya. Putramu telah meninggalkan kenyamanan rumahnya sendiri dan menyia-nyiakan waktunya di sana. Semua ini adalah cerita yang kamu buat dalam pikiranmu. Dan jika cerita ini tidak terhapus, rumah ini tidak akan pernah bisa dibangun. Kau tahu, jika Arham menikah dengan Fiza, Arei tidak akan pernah bercerai. Jika kamu membiarkan Arei pergi dengan Zafar, maka dia tidak akan bercerai. Tidak, ini semua kebohongan dan sampah. Kamu tidak tahu, tapi dia tidak pernah mencintai Arei. Anda seorang ibu yang egois. Anda tidak pernah membiarkan putri Anda hidup bahagia di rumahnya. Dia bahagia dengan suaminya. Tetapi kamu tidak menyukai kebahagiaannya. Anda selalu menciptakan jarak di antara mereka. Cukup, Avan. Kamu telah menyalahkanku untuk semuanya. Itu adalah kesalahan-kesalahanmu dan akan selalu menjadi kesalahan-kesalahanmu. Biar kuceritakan apapun yang kulakukan. Aku melakukannya demi kedamaian Arei. Dia bukan wali kota London yang akan membawa semua kebahagiaan untuknya. Kebahagiaan datang dari mempelajari agama. Jika kebahagiaan datang dari rumah-rumah besar, maka kamu tidak akan telah meminta cerai dariku. Kami akan hidup damai di rumah ini. Adikku yang cantik, berbahagialah. Tahukah kamu, saudari, kapan aku akan benar-benar bahagia?
Aku akan mengutus kamu bersama saudara laki-laki Arham sebagai istrinya di sebuah rumah di mana kamu dan Arham akan tinggal sendiri-sendiri. Apakah kamu marah? Aku tidak bisa menjadi pengantin lagi dan lagi. Apakah kamu tahu? Anda terdengar seperti ibu sekarang. Hari ini, aku berharap ibu ada di sini. Dia pasti akan memarahiku. Dia pasti akan mengatakan padaku, jangan duduk seperti itu, jangan bicara seperti itu. Jagalah ibu mertuamu, jangan ganggu Faras. Saya di sini untuk itu sekarang. Jangan khawatir. Anda akan diberikan kelas dari waktu ke waktu. Bukan dari ibu. Aku seperti ibumu. Tidak hanya seperti ibu. Bagiku dan Smike kau adalah ibu kami. Karena Sami, kamu tidak bisa merasa seperti orang baru, telah menikah. Bukan seperti itu. Apa yang kukatakan padamu? Wanita pada hakikat adalah seorang ibu. Setiap hubungan lainnya terbungkus dalam hubungan ini di hati kita. Itu adalah saudara perempuanmu yang berpikir, prestise menjadi pengantin baru Faras. Aku akan menyimpannya bersamaku. Semoga Tuhan selalu membuatmu bahagia seperti ini. Aku sayang kamu, kakak. Aku akan sangat merindukanmu. Bagaimana aku akan hidup tanpamu? Apa maksudmu? Bagaimana kamu akan hidup? Maukah kau datang padaku? Nomor siapa ini? Halo. Halo Bibi. Saya Kasit yang berbicara. Kamu ada di mana? Saya ingin bertemu denganmu. Katakan dengan cepat, saya tidak punya waktu. Hei Kasit omong kosong. Di mana kamu? Saat buruk apa itu? Saat aku menganggap tanggung jawab atas dirimu? Semoga Tuhan membunuhmu dan kami bahkan tidak menemukan mayatmu. Hentikan drama ini Bibi, dan beritahu aku di mana kamu. Kamu ada di mana? Saya akan menelepon polisi dan mengirim mereka ke sana. Katakan padaku. Jika kau akan memberitahu polisi, maka aku bersumpah. Aku akan membunuhmu. Hei ayo, aku tidak takut padamu. Akan lebih baik jika kau membunuhku. Aku akan bisa menyingkirkanmu. Kemudian, Dengarkan aku baik-baik Bibi. Katakan di mana kamu berada atau aku akan datang ke rumahmu. aku tidak ingin bertemu denganmu. Lakukan apapun yang ingin Anda lakukan. Hari ini adalah pernikahan Abir. Saya sangat sibuk. Saya tidak punya waktu. Wah, pertama pernikahan Momina dan sekarang pernikahan Abir. Dengarkan aku baik-baik. Saya tidak punya banyak waktu. Katakan pada putrimu untuk mengambil kembali kasusku. Mengerti? Dan pergi ke pengadilan untuk menandatangani surat perjanjian. Saya keluar sekarang. Polisi juga tidak akan menangkapku. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka, Bibi. Bagaimana menurutmu? Saya takut dengan ancaman palsu Anda. Beritahu saya bibimu. Anda tidak mengenal saya. Dengar, lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Aku beritahu kamu. Apa yang kau lakukan, kau pasti akan dihukum atas dosa-dosamu. Dan ya, bahkan jika gadis-gadis ini memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu atas pembunuhan suami. Minggirlah dari hidupku. Dan jika kau meneleponku lagi, aku akan memberitahumu nanti. Bibi, Anda tidak akan setuju seperti ini. Apa yang terjadi Bibi Fehmi? Ponsel siapa itu? Dengan siapa Anda berbicara? Itu panggilan Kasit. Kasit. Beraninya dia. Tidak, aku berbicara padanya dengan sangat kasar. Kau tidak perlu khawatir, dia tidak akan menelepon ke sini lagi. Apa yang dia katakan?
Sebenarnya, dia menginginkan itu. Kalian berdua harus memaafkannya dan ambil kembali kasusmu. Dan jika kita tidak memaafkannya, bagaimana? Tidak perlu memaafkannya. Tidak ada kasus yang akan ditarik kembali. Apa yang dia lakukan, dia akan dihukum atas dosa-dosanya. Ketika luka menjadi sakit, mereka harus dipotong dan dibuang. Itulah yang telah saya pelajari. Tuhan akan membantu kita. Semoga saja begitu. Kamu jangan khawatir. Lihat, hari ini adalah pernikahan Abir. Jika Anda khawatir lalu siapa yang akan menanganinya? Aku di sini. Saya akan melihat semuanya. Kamu pergi saja dengan senang hati. Kurir. Saya punya. Apa yang telah terjadi? Arej, aku punya. Apa yang terjadi dengan Arej? Ibu Arej pingsan di kamarnya. Ketika aku pergi dengan teh, dia berada di alam bawah sadar. Apa yang harus aku lakukan pada gadis ini? Aku sudah menjelaskannya berkali-kali. Dia tidak mendengarkanku. Dia telah membuat perceraian menjadi suatu penderitaan besar bagi dirinya sendiri. Telepon Arham dan beritahu dia bahwa kami akan membawa Arej ke rumah sakit. Dia pingsan. Tapi ibu, lakukanlah apa yang telah aku minta kamu lakukan. Telepon dia dari telepon saya. halo Pak Arham. Ya, itu benar. Berikan aku perhiasanku. Garis besarnya terlihat bagus. Ambillah. Lepaskan bagian kepalanya dan saya tidak dapat menemukannya. Ya Tuhan, di mana bagian kepalaku? Saya menyimpannya di sini. Mungkin Anda meninggalkannya di rumah. Telepon dan tanyakan. Ya. Apakah kamu siap? Jangan khawatir, Arham akan datang menjemputmu. Saya siap tetapi ada masalah. Saya pikir saya meninggalkannya. Hiasan kepala di rumah. Abi, apa yang kau katakan? Perhatikan baik-baik, aku sendiri yang menyimpannya. Perhatikan baik-baik. Saya mencarinya. Saya tidak dapat menemukannya. Kamu melakukan satu hal, carilah di bawah tempat tidur. Ketika aku sedang marah, aku melempar barang-barang ke sana kemari. Kupikir itu ada di sini. Ya Tuhan Abi, apa yang harus kulakukan padamu? Anda tidak melakukan apapun dengan benar. Kakak, bisakah kamu meminta kakak Arham untuk keluar rumah lebih awal? Atau kirimkan supirnya. Aku akan menunggu, dan memilih gaya rambut yang lebih sederhana. Oke, baiklah. Aku akan mencarinya. Anda mengakhiri panggilan dan menunggu. Oke, saya menunggu. Apa yang harus aku lakukan? Arham. Mereka menelepon lagi. Arej sedang tidak enak badan dan ayah tidak ada di rumah. Ibu membawanya sendirian ke rumah sakit. Anda seharusnya bersama Arej saat ini. Lakukan satu hal, pergi saja ke rumah sakit. Kehadiran saya di sini juga penting. Tapi kita punya waktu. Kamu pergi sekarang. Aku harus pergi ke hotel dan menjemput Abir. Itu saja. Saya akan melakukannya. Itu saja. Kamu yakin kamu akan berhasil? Saya akan mengaturnya. Pada saat ini, kamu seharusnya bersama Bibi. Jika kamu bersama Arej, aku akan merasa damai. Kapan tamu akan meninggalkan rumah mereka? Saya akan beritahu Anda. Anda dapat datang langsung ke hotel. Oke, lalu Anda bawa supir dan mobil. Tidak, kamu pasti membutuhkan mobil. Saya akan naik taksi. Lihat, sopir itu milikku dan aku yang memberi gaji pada sopir itu. Ibu tidak memberi.
Jangan berdebat dengan saya dalam segala hal. Apakah kamu mengerti? Tidak, aku tidak. Oke. Mendengarkan. Pergi ke salon, ya. Persiapkan diri Anda dari sana. Aku ingin istriku terlihat paling cantik hari ini. Dan jika seseorang tidak cantik sejak awal, lalu Sekarang, seseorang bertanya padaku. dengan cepat. Ya, Sudah larut malam, di mana dia? Aku akan meneleponnya. Halo. Kakak, kamu di mana? Lihat jam berapa sekarang. Sudah sangat malam. Kapan kamu akan datang? Abir, aku sedang dalam perjalanan. Aku datang. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ayo. Meninggalkan. Duduklah, pergi. Duduk di dalam mobil. Teleponnya mati lagi. Kakak sudah lama keluar. Dia belum sampai. Ya Tuhan. Nona, silakan duduk dulu. Riasan Anda mulai rusak. Kencangkan riasannya. Teleponnya mati lagi. Sekarang sudah sangat larut. Siter belum tercapai. Tuhan lindungi kami. Saya harus menelepon Saudara Arham. Saudara Arham. Saudara Arham, Assalamualaikum. Saudari sudah lama tidak ada di rumah. Dia belum sampai di ruang tamu. Kau tahu di mana dia? ya Abi, saya di rumah sakit. RH sedang dalam keadaan darurat. Aku akan bicara denganmu nanti. Oke. Halo. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu ada di mana sekarang? Kamu tinggallah di sana. Aku akan datang. Saya datang. Berdoa agar Tuhan mengubah. Benar juga, berdoa saja kepada Tuhan. Saya tidak dapat mengerti mengapa kebahagiaan yang tidak lengkap ini tertulis dalam nasib putriku. Kamu gadis yang sangat kuat, milikilah keberanian. Semuanya akan baik-baik saja. Arham baik, ada kabar tentang Abi? Di mana kakak? Dan mengapa mereka membawanya? Dan dia tidak punya musuh? Arham saudara, mengapa kamu tidak melakukan apa saja? Katakan padaku. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa pada Momina. Harap tetap tenang. Semua tamu menunggumu di luar. Ibu adalah tanggung jawabku. Dia adalah istriku. Aku paling khawatir padanya. Kamu, tolong jaga dirimu baik-baik. Demi adikmu, tolong. Abir, sayang, semuanya akan baik-baik saja. Cobalah untuk menjadi berani. Abi mencoba mengerti. Ini bisa jadi kasus tebusan sederhana. Ayah, Bibi, Anda harus mengurus semuanya. Tidak ada tamu luar yang boleh tahu tentang hal itu.
Jangan khawatir anakku. Abir keluar. Ayo, semua orang sudah menunggu. Tidak, Ibu. Aku tidak akan pergi kemanapun. Aku tidak akan pergi kecuali Abi datang. Aku tidak ingin pergi. Abir, kamu percaya padaku. Tidak akan terjadi apa-apa pada Momina. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi. Siapapun yang telah melakukan ini, aku tidak akan meninggalkannya. Tapi tolong Abir. Abi, kamu harus mendukungku dalam hal ini. Silakan pergi, para tamu sudah menunggu Anda. Aku di sini, aku akan mengurus semuanya. Pergi. सजना वे सजना वे सजना वे सजना सजना Bu, perlukah aku membawakan sesuatu untuk dimakan? Tidak. Tinggalkan aku sendiri. Tolong matikan lampu ini. Di mana Ibu? Ponselku ada padanya. Tolong bawa itu. Kamu pergi. Ini, ambil teleponmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kau membuatku tegang. Jangan ambil pusing soal keteganganku. Pergilah, istirahatlah. Lihat, Areid, hidup tidak berakhir dengan Zafar. Penderitaan siapakah yang telah kau simpan dalam hatimu? Saya juga berpikir seperti itu. Tidak masalah jika tidak ada seseorang di sana. Tapi itu penting. Itu sangat penting. Semuanya adalah hal-hal mitologis, dimengerti. Bu, bersikap praktis itu suatu kelainan, gangguan mental. Anda harus mengobatinya. Omong kosong. Anda sudah mulai banyak bicara balik. Aku tidak tahu kapan dan siapa yang akan jatuh di rumah ini. Cinta, aku tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Jatuh cinta. Kamu bilang dengan sangat baik. Tapi Anda tidak menerimanya. Namun hal itu akan ditangani oleh orang lain. Biarkan aku tidur. Pergilah dari sini. Saya tidak mengerti apa yang harus dilakukan, di mana saya harus mencarinya. Jika seseorang melakukan ini untuk meminta tebusan, mereka seharusnya sudah menelepon sekarang. Ya Tuhan, mengapa hal ini terjadi pada Momina? Arham, bolehkah aku mengatakan satu hal? Jika kamu tidak merasa bersalah, lihatlah, Momina memiliki kebahagiaan dalam takdirnya. Tapi kecemburuan ibumu, kau tahu apa? Itu menggerogoti kebahagiaannya. Apa maksudmu? Apa yang sedang Anda coba katakan? Saya berbicara sesuatu yang besar. Momina tidak memiliki musuh. Kecuali ibumu. Apa yang sedang Anda coba katakan? Kamu menunjuk ibuku? Saya tidak menunjuk jari. Saya mengatakan kebenaran. Semua orang bisa melihat.
dan saya pikir Anda juga bisa melihatnya.